Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemarin walhamdulillah kita telah memberikan beberapa pengantar mengenai syarah Muqaddimah Jazariyah, dan insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan masuk ke matannya. Sebentar. Baik. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala nafanallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairina salihina fid darain. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma lafal bismillah atau lafal basmalah di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah ini merupakan perkataan an-nazim atau bukan? Jadi apakah sebelum matan itu ada bismillahirrahmanirrahimnya atau tidak ada? Para ulama berbeda pendapat. Seperti misalnya Ibnu Nazim itu tidak mencantumkan basmalah. Ibnu Nazim tidak mencantumkan basmalah. Kebanyakan ulama tidak mencantumkan basmalah. Sementara itu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam Daqaiqul Muhkamah mencantumkan lafaz basmalah. Dan beliau mengatakan qala nazim bismillahirrahmanirrahim, kemudian disyarah. Begitu pula Al-Muhaqqiq Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad yang mencantumkan lafaz basmalah sebelum masuk ke dalam nazam. Demikian pula disampaikan oleh Asy-Syaikh Hasan Mustafa Al-Warraqi, di mana beliau mengatakan yang lebih utama menetapkan lafaz basmalah. Sehingga kita syarah lafaz basmalah terlebih dahulu. Maka maksud dari basmalah adalah aku memulai tulisan ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau Al-Imam Ibnul Jazari mengucapkan bismillahirrahmanirrahim adalah ibtidaan, ya. Jadi abtadi'u bismillahirrahmanirrahim atau aktubu bismillahirrahmanirrahim atau abda kalami wa kitabati bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya. Jadi beliau menyusun bait-bait syair ini dengan memulainya itu sambil memohon keberkahan dan pertolongan dari
Allah Subhanahu wa taala. Dan mengucapkan basmalah baik sebelum berbicara, terlebih sebelum menulis kitab, itu adalah kebiasaan para ulama. Seperti disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan, yang bagi yubtada bi bismillahirrahmanirrahim fi kulli kitabin min kutubil ilm. Kata beliau seperti itu. Sudah sepatutnya untuk memulai lafaz bismillahirrahmanirrahim setiap kali kita ingin menulis kitab ilmu. Ya, begitu. Demikian pula bahwa menurut para ulama, kenapa para ulama kok banyak yang memulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Itu adalah iqtidaan li kitabillah. Mengambil teladan dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kitab Allah, Al-Qur'an itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka demikian pula kita kalau ingin memulai tulisan. Serta tentu saja sebagai bentuk pengamalan atas hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya adalah kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar wa fi riwayah au ajdam. Segala sesuatu yang memiliki kebaikan la yubda'u fihi, yang tidak dimulai dengannya bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus. Ada 2 poin yang penting di sini. Yang pertama adalah kullu amrin dzibalin. Jadi perkaranya perkara yang harus punya kebaikan, punya nilai kebaikan. Maksudnya apa? Bukan maksiat. Terus gimana kalau misalnya ada orang mau maksiat, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Apa hukumnya? Apakah mengurangi dosa maksiatnya? Tidak. Bahkan kalau sengaja, double dosanya. Dosa maksiat plus dosa mengucapkan bismillah sebelum maksiat. Begitu. Ini penting. Karena ada sebagian orang yang punya logika begini. Kalau kita maksiat, ya minimal baca basmalah katanya. Supaya apa? Supaya seenggaknya dosanya berkurang. Bukan berkurang, malah bertambah. Makanya Syekh Muhammad Muhyiddin, ketika kami dulu daurah Muqaddimah Hadramiyah dan juga daurah Safinatun Najah di Jonggol waktu itu, maka beliau mengatakan, membaca basmalah sebelum perkara yang makruh. Membaca basmalah sebelum perkara yang haram. Kalau ada unsur menghina lafaz basmalah, jadi sebelum maksiat sengaja bismillahirrahmanirrahim itu dia maksiat terang-terangan, maka kufur, bisa murtad orang yang seperti itu. Maka hati-hati. Maka dari itu para ulama mengatakan bismillah terbagi menjadi 5. Hukum basmalah terbagi menjadi 5. Ada yang wajib. Kapan bismillah menjadi wajib? Di dalam salat, ahsan. Basmalah di dalam salat wajib karena menurut jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa basmalah dalam salat bagian dari Al-Fatihah. Sehingga kalau ada orang membaca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca basmalah, menurut mayoritas ulama tidak sah salatnya, kecuali menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Karena menurut Hanafiyah dan Malikiyah basmalah bukan ayat, begitu. Kemudian yang kedua sunnah. Kapan membaca basmalah sunnah? Setiap akan melakukan berbagai hal yang mubah atau hal yang sunnah. Mau belajar bismillahirrahmanirrahim, mau wudu bismillahirrahmanirrahim, mau salat bismillahirrahmanirrahim, mau azan bismillahirrahmanirrahim, mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya setiap kita akan melakukan perbuatan yang sunnah, bismillahirrahmanirrahim. Dan lafaznya bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam An-Nawawi, walaupun boleh kalau ada orang yang bacanya cukup bismillah saja. Adapun yang lebih utama, yang lebih sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, Ustaz? Bukannya Nabi di hadis-hadis mengatakan samillah, berarti bismillah doang. Makna dari samillah di situ adalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena demikianlah yang ada dalam Al-Quran. Maka hadis ditafsirkan dengan Al-Quran. Hadisnya samillah, sebutlah nama Allah. Maknanya bismillahirrahmanirrahim. Ini kata mayoritas ulama. Begitu. Kemudian kalau misalnya membaca basmalah sebelum perkara yang makruh, maka dia makruh. Membaca basmalah sebelum perkara yang haram, maka dia haram. Dan membaca basmalah dengan maksud untuk menghinakan, maka dia bukan hanya haram, tapi dapat menjerumuskan seorang ke dalam kemurtadan. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati ya. Saya pernah dengar juga soalnya di video, ya seenggaknya katanya, misalnya kita mau minum minuman keras, maka seenggaknya baca basmalah. Siapa tahu dapat hidayah. Ya kalau berharap hidayah jangan mau minum minuman keras gitu. Tinggalkan minuman keras kalau berharap hidayah.
Jadi ini hati-hati dengan logika-logika yang menyesatkan, kelihatannya bijak. Mau zina, bismillah dulu deh. Siapa tahu berkurang dosanya. Tidak. Malah bertambah dosanya karena dia mengucapkan sesuatu yang diharamkan sebelum perkara yang haram. Begitu. Ini poin pertama. Jadi kullu amrin dzibalin. Yang kedua, aqta au abtar au ajzam. Artinya terputus. Maknanya apa? Bisa terputus tangannya, bisa terputus ekornya, makna secara bahasa. Maksudnya apa? Yaitu tidak mendapatkan keberkahan atau sedikit keberkahannya. Aku ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Begitu, ya. Pertanyaannya, apakah mesti a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca bismillahirrahmanirrahim? Ada isti'adzah? Sebelum baca bismillahirrahmanirrahim baca isti'adzah dulu? Tidak semua perbuatan harus didahului isti'adzah. Kecuali yang ditekankan itu adalah sebelum baca Al-Quran. Maka isti'adzah sebelum baca Al-Quran, sebelum baca basmalahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran. Alhamdulillahirrabbil alamin. Jadi levelnya naik. Isti'adzah, basmalah, Al-Quran. Kemudian membaca isti'adzah ketika memasuki hal-hal yang buruk atau hal-hal yang kotor. Ini dianjurkan mengucapkan isti'adzah. Makanya kita kalau mau ke WC, bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi bismillah dulu baru isti'adzah karena tempatnya rendah. Tempatnya rendah. Jadi kalau memulainya sesuatu yang tinggi seperti Al-Qur'an, isti'adzah dulu baru basmalah karena naik. Isti'adzah, basmalah, Al-Quran. Tapi kalau yang akan dilakukannya adalah perbuatan yang rendah, maka basmalah dulu. Level tinggi dulu, rendah, baru masuk ke toilet. Kalau kata Dr. Labib, termasuk kalau mau masuk ke bank konvensional. Karena itu markasnya riba, dosa besar. Supaya apa? Supaya kita tidak berlama-lama di sana, supaya kita tidak terjerat riba. Demikian juga tempat-tempat lain yang umumnya dinilai buruk di hadapan orang-orang. Atau secara umum itu tempatnya tempat berkumpulnya orang-orang fasik misalnya. Apapun itu. Ya, maka dianjurkan untuk membaca basmalah kemudian isti'adzah. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith boleh. Kata Dr. Labib boleh juga baca doa itu sebelum masuk ke bank konvensional. Karena itu riba, itu jelas riba itu dosa besar, para ulama sepakat. Ya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Riba itu para ulama sepakat dosa besar, hanya memang ada sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa bunga bank tidak termasuk riba. Sebagian kecil ulama saja. Gitu. Mayoritas ulama berpendapat bunga bank itu riba. Bank konvensional ya. Baik. Itu makna dari bismillahirrahmanirrahim dan kita sudah paham lah makna ar-rahmanirrahim ya. Ar-Rahman itu artinya adalah keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi seluruh makhluknya. Bagi seluruh makhluknya. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Oh, di akhirat juga dapat. Orang-orang kafir, rahmatnya Allah. Ada. Karena kadang ada orang kafir yang di akhirat dosanya itu diringankan. Itu bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib itu kufur. Para ulama sepakat beliau belum Islam. Tapi karena pembelaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan hukuman yang paling ringan. Apa hukuman paling ringan kata Nabi? Diberikan alas kaki yang terbuat dari debu-debu neraka hingga kepalanya mendidih. Subhanallah. Itu yang paling ringan. Demikian pula Abu Lahab. Kurang besar apa permusuhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan sebagian ulama mengatakan apa? Bahwa Abu Lahab ini sangat berbahagia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Karena itu kemudian Allah memberikan rahmatnya, diringankan siksanya. Begitu. Ya. Seperti itu. Adapun di dunia tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan orang-orang kafir. Orang kafir ada yang baik kan? Suka bantu kan? Ada yang suka sedekah kan? Nah, itulah balasan-balasan di dunia tapi bukan berupa pahala. Makanya jangan heran kalau misalnya orang kafir di dunianya itu lebih banyak dapatnya dibandingkan kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin itu banyak yang ditangguhkan balasannya di akhirat. Makanya kata Abdurrahman ibn Auf ketika melihat Mus'ab ibn Umair sedih dan menyesal. Kenapa saya tidak ditakdirkan seperti Mus'ab, kata beliau. Kenapa emangnya? Lihat Mus'ab. Allah sudah meninggalkan dunia baginya dan pasti saya yakin kata Abdurrahman ibn Auf di akhirat banyak banget balasannya.
Karena di dunia udah nggak ada apa-apa, nggak ada sisa apapun di dunia. Adapun saya, kata Abdurrahman bin Auf, wah dunia terlalu banyak bagi saya. Saya khawatir di akhirat nggak kebagian apa-apa. Subhanallah. Mikirnya begitu orang kaya zaman dulu. Orang kaya zaman sekarang nggak begitu mikirnya yang muslim. Pengen terus mau berbanyak harta. Tidak. Abdurrahman bin Auf itu 10 orang di masuk surga. Mus'ab bin Umair enggak. Tapi tetap mikir seperti itulah, kita di zaman surga sama siapa? Pengen terus mau berbanyak harta. Tapi kan nanti sedekah. Woy, Abdurrahman bin Auf lebih banyak sedekah daripada kita. Jadi pola pikirnya beda. Makanya Abdurrahman bin Auf itu sedih sekali ketika melihat kondisi Mus'ab. Ketika diusir oleh ibunya. Subhanallah. Begitulah kaum muslimin. Jadi mikirnya begitu. Makanya Nabi SAW mengatakan, udah kalian gak perlu risau terhadap dunia. Karena itu tidak ada harganya dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk. Kalaulah dunia itu berharga, maka Allah pasti kasih buat kalian. Masalahnya gak berharga, ngapain gitu. Atau misalnya ketika Nabi SAW melihat bangkai kambing. Ada dunia, inilah dunia. Ada yang mau? Gak ada, itulah dunia. Begitu. Jadi kalau punya harta banyak udah sedekahkan. Makanya Nabi, ya antum tahu sendiri kehidupan Nabi kayak gimana ya. Rumahnya seperti ini. Paling mungkin satu ruangan setiap istri segini. Semuanya berjejer di samping mengelilingi Masjid Nabawi, rumah-rumah istri beliau. Kecil-kecil. Makanya kalau misalnya ada mak-mak atau para istri yang bilang, jadikanlah aku seperti Aisyah. Janganlah, gak sanggup ternyata. Gak sanggup jadikan seperti Aisyah, jangan. Gak sanggup. Yang pertama istri Nabi banyak. Kedua, Aisyah itu gak pernah ngeluh. Cemburu pernah, tapi gak pernah ngeluh masalah hidup. Pernah curhat? Ya. Kalau masalah cemburu, ya di antara istri kadang-kadang, ya itu wajar, manusiawi. Tapi masalah hidup, miskin segala macam, gak pernah ngeluh. Bahkan Aisyah, kalau misalnya di rumahnya Nabi bertanya kepada beliau, ada makanan gak hari ini? Nabi bilang apa? Ya, fa'in dia saim. Ya udahlah, saya puasa aja. Kalau emak-emak zaman sekarang digituin, kira-kira gimana? Sayang, ada makanan hari ini? Gak ada, yaudah deh kita puasa aja ya. Kata istrinya, wah saya puasa belum makan dari kemarin. Bisa jadi begitu jawabannya zaman sekarang. Maka jangan bilang jadikan aku seperti Aisyah, takut gak sanggup ya khawatirnya. Giliran punya harta Nabi ngapain? Sedekahin ke orang-orang. Kata para sahabat, kerih seperti angin kalau bulan Ramadan itu, sedekahin. Pasti istri-istrinya kalau nggak punya iman, marah lah. Ngapain Nabi sedekah ke orang-orang? Kita ini orang miskin, bukan orang kaya. Subhanallah. Apalagi Nabi harus menanggung kafalah orang-orang yang di Masjid Nabawi. Para ahlu sufah, sekitar 40-an orang. Begitu. Walaupun Nabi dapat harta ghanimah, dapat harta humus, tapi ya buat itu semuanya. Seperti itu. Itulah kehidupan Nabi dan para istrinya, para keluarganya. Subhanallah. Nggak sanggup kita. Kalau mengikuti kehidupan beliau nggak sanggup. Wallah nggak sanggup. Ya. Nabi nggak pernah merasakan kipas angin, Nabi nggak pernah merasakan AC, Nabi nggak pernah merasakan kasur yang empuk. Ya. Nabi beralaskan pun bukan karpet seperti kita, tapi tikar. Bahkan tikar anyaman kita masih lebih halus dibandingkan tikar anyamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggak sanggup lah kita kalau harus meniru beliau secara keseluruhan. Allah. Makanya dengan kenikmatan kita yang sekarang ini di surga kira-kira dapat apa di wallahu a'lam bishawab. Khawatirnya cuma recehannya doang di surga. Ya kan? Para sahabat itu manusia paling mulia, tapi mereka nggak pernah merasakan kenikmatan yang kita rasakan hari ini. Benar nggak? Subhanallah. Kalau bukan karena rahimnya Allah, entah kita jadi apa di dunia dan di akhirat. Ya. Maka teruslah bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala nafanallahu bi'ulumihi fid darain melanjutkan perkataan dengan mengucapkan yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Yaqulu raji akan berkata atau berkata. Maksudnya akan tentu saja karena akan mulai ya. Lalu bagaimana Ustaz kalau misalnya ada kalimat yang mengucapkan itu qala. Ada yaqulu, ada qala. Kalau yaqulu oke lah akan berkata karena baru akan dikatakan gitu kan. Tapi kadang ada bait-bait syair yang menggunakan kata qala. Kan udah dikatakan. Gimana dong? Gimana tuh? Bagaimana cara memahaminya kalau ada nazam, kalau ada syair, kalau ada kitab yang diawali dengan kata qala. Qala itu kan nanti telah berkata. Apa maksudnya? Maka ada dua. Pertama,
bisa jadi beliau nulis bait yang belakang dulu, baru muqaddimahnya disusun di awal. Dan ini kebanyakan ulama kalau nulis kitab isi dulu, baru muqaddimah. Para ulama gitu kalau nulis kitab, isi dulu baru muqaddimah. Maksudnya adalah mengatakan apa yang sudah ada fi dhihnihi. Mengatakan telah berkata itu maksudnya telah disiapkan di kepalanya. Begitu. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Jadi beliau di kepala sudah tersusun dari awal sampai akhir. Atau aghlabnya, secara umumnya dari awal sampai akhir sudah tersusun. Kalimat-kalimat yang diucapkan baru kemudian mengatakan qala secara tulisan. Ini faidah dari sebagian pensyarah. Kalau yaqulu mafhum lah, gampang dipahaminya bahwa beliau akan berkata. Siapa yang akan berkata? Roji. Roji, orang yang berharap. Pertanyaan lagi, kenapa yaqulu bukan aqulu? Kenapa dia akan berkata, bukan saya akan berkata? Kenapa, Ustaz? Kita mau nulis, saya mau nulis. Dia akan berkata Laili Al-Fadli, kan saya Laili Al-Fadlinya. Apa jawabannya? Ternyata kebiasaan berbahasanya orang-orang Arab, kalau sering mengatakan kata ana, kata aku, kata saya, ini cenderung bermakna negatif. Apa makna negatifnya? Al-ujub. Ujub. Jadi kalau ada orang yang bilang kultu, aku berkata. Ini kayak orang ujub. Tapi kan ulama kadang nulis begitu juga, Ustaz. Apa jawabannya? Pernah ulama bilang fa'aqulu, fakultu, sering begitu kan? Apa maksudnya? Jadi makna ana, seringnya mengucapkan kata ana memang ada dua makna dalam bahasa Arab. Yang pertama menunjukkan si orang yang berkatanya, pelakunya adalah orang yang ujub. Atau yang kedua, si pelakunya ini orang yang pede dan yakin terhadap apa yang diucapkannya. Jadi benar-benar yakin terhadap yang diucapkannya. Begitu. Sehingga ada dua makna di sini. Tentu saja kalau kita melihat tulisan para ulama yang mengatakan aqulu atau qultu wajib husnudzon. Berarti beliau sedang pede dan beliau yakin terhadap pendapat tersebut. Jangan bilang ini ulama ujub nih, nggak boleh itu. Nggak boleh dimakna ke yang kedua. Lalu para ulama yang menggunakan kata yaqulu atau menggunakan kata qala, tidak menggunakan kata ana, ini khawatir jatuh pada makna yang negatif tadi. Begitu. Bukan berarti nggak pede, bukan. Ini Ibnu Jazari kurang pede apa ya? Pakai yaqulu, bukan. Tapi khawatir terjatuh pada makna yang kedua. Dan ini menunjukkan tawadu. Menunjukkan ketawaduan. Begitu. Kesannya kayak nggak pede, padahal bukan nggak pede, tapi ini tawadu. Demikian kata para ulama. Ya, baik. Roji, fa'il. Dari kata roja. Ismun fa'il dari kata roja. Apa roja? Roja artinya harapan. Roja, rojautu, aku berharap. Roja yarju, arju, aku memohon. Roji orang yang memohon, orang yang berharap. Harapan itu kadang juga menggunakan kata tamanna dalam bahasa Arab. Tamanna, tapi apa ada bedanya antara tamanna dengan roja? Tamanna itu kalau dalam bahasa Indonesia lebih tepat disebut angan-angan. Angan-angan. Terus apa bedanya tamanna dengan roja? Kata para ulama, orang yang sekadar berharap, menginginkan sesuatu tanpa mau berusaha mendapatkannya, itu tamanna. Orang yang ingin mendapatkan sesuatu tapi tanpa berusaha mendapatkannya, maka itu tamanna. Tapi kalau dia berharap sesuatu sambil menempuh jalan untuk mendapatkannya, itulah roja.
Jadi kalau kita misalnya rojautu ilahi ya Rabbi faghfirli gitu kan, aku memohon kepadamu ya Allah ampunilah aku. Kalau misalnya antum nggak melakukan pertaubatan, nggak menjauhi maksiat, maka itu bukan harapan, itu tamanna. Harus ada upaya untuk bertobat, harus ada upaya untuk menjauhi kemaksiatan. Begitu. Itu makna roja. Kemudian afau. Afau itu artinya apa? Secara bahasa al-fadl, kelebihan. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afau. Mereka bertanya kepadamu, harta apa yang bisa kami infakkan? Maka katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, al-afau, harta yang lebih. Harta yang lebih. Bukan harta yang dibutuhkan, jangan. Apalagi hartanya dibutuhkan buat bayar utang, nggak boleh diinfakkan. Ada sebagian orang pakai logika keliru. Kalau antum pengen bisa bayar utang, banyak infak. Salah. Kalau antum pengen bisa bayar utang, kalau punya uang, bayar utangnya. Bukan bayar infak. Itu keliru. Yang lebih. Adapun secara istilah itu bisa bermakna masah, menghapus. Atau safah. Bisa safah atau bisa masah. Maknanya adalah memaafkan atau menghapus. Begitu. Fasfahu. Ada kalimat dalam Al-Quran wasfahu atau fasfahu. Itu maksudnya maafkanlah. Lupakanlah. Atau masah. Seperti kita menghapus papan tulis. Itulah makna dari afau. Maksudnya apa? Maksudnya memohon ampunan. Permohonan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mohon ampun, apa bedanya sama ghafara? Kalau afau juga bermakna istilahnya mohon ampun, terus apa bedanya sama ghafara? Jadi kita kalau misalnya meminta ampun, apa misalnya? Jadi fa'fu anni atau faghfirli. Mana yang lebih utama? Dua-duanya lebih utama. Karena kata para ulama ada masing-masing tempatnya. Lebih tinggi mana kedudukannya? Ghafara atau afu? Ghufran atau afu? Maka fihi khilaf. Para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama menilai ghufran lebih tinggi. Kenapa? Karena ghafara berasal dari kata menutupi. Maksudnya apa? Sehingga kata para ulama begini, kalau ada seorang meminta ampunan, ghufran, maka berarti dia sebetulnya sedang meminta 3 hal. Meminta 3 hal. Yang pertama, berharap agar Allah memaafkannya. Yang kedua, berharap agar Allah menutupi keburukannya di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan pahala dari pertaubatannya. Jadi kalau kita meminta ampun dari Allah, faghfirli ya rabbal alamin, maka niatkan 3 poin tadi. Apa saja? Meminta maaf dan mengampuni kesalahan. Yang kedua, menutupi aib-aib kita di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, meminta pahala atas pertobatan kita. Jadi ketika kita bilang Rabbighfirli, Allahumma gfirli, faghfirli, niatkan 3 poin itu. Kata para ulama demikian. Adapun afau, menurut para ulama sekadar menghapus kekeliruan saja, tidak sampai pada 3 derajat. Demikian kata para ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan, oh kebalik katanya. Justru kalau ghafaro itu hanya ditutupi. Tapi kalau afau itu dihapus, benar-benar dihapus katanya gitu bedanya. Makanya lebih utama afau kata mereka. Jadi yang lebih utama gimana kalau doa? Ya dua-duanya. Supaya dapat dua-duanya. Beneran dihapus, beneran ditutupi aib-aib kita. Baik. Berharap ampunan dan permohonan maaf dari siapa? Dari Rabb. Maka Rabb ini artinya adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Yang menciptakan dan yang mengatur. Itulah makna dari Rabb. Al-Khaliq wal-Mudabbir. Ya. Seperti itu. Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq wal-Mudabbir. Allah Subhanahu wa ta'ala
Kalau dalam bahasa Indonesia, Rob artinya apa? Dalam bahasa Indonesia, Rob diterjemahkan apa biasanya? Tuhan. Kalau ilah, Tuhan. Apa bedanya Rob sama ilah? Apa bedanya? Rob sama ilah. Dan kenapa syahadat kita bukan la robba illallah, tapi la ilaha illallah. Karena Rabb, keyakinan terhadap Rabb, itu keyakinan yang sifatnya ilmi. Maksudnya begini, dari sisi Allahnya. Sedangkan ilah itu bagaimana kita menjadikan Allah sebagai makluh, sebagai yang disembah. Jadi begini, ketika kita mengucapkan ya Rabbi, wahai penciptaku. Oh, kita kenal bahwa Allah itu yang menciptakan, bahwa Allah itu yang memberikan rizki. Allah itu yang mengatur alam semesta. Allah yang punya sifat wujud qidam baqa mukhlaf. Itu namanya Rabb. Itu namanya Rabb. Tapi ketika kita berbicara ya ilahi, maka artinya wahai Rabb yang aku sembah. Berarti kalau ilah itu yang jadi fa'ilnya Allah atau kita? Pelakunya siapa? Kalau kita nyebut ilah, siapa yang jadi pelaku? Pelakunya kita. Tapi kalau kita mengatakan Rabb, siapa fa'ilnya? Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, kita objeknya. Tapi ketika kita berbicara ilah, maka kita yang melakukan. Berupa apa? Sesembahan. Al-ibadah wal-isti'anah. Makanya syahadat kita la ilaha illallah. Kenapa? Karena yang dituntut dari syahadat itu bukan ente kenal Allah, bukan sekedar meyakini bahwa Allah itu pencipta. Orang-orang Arab juga waktu itu meyakini Allah pencipta. Benar nggak? Idza qila lahum, ketika dikatakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab, Allah. Kenapa nggak nyembah? Karena butuh inisiatif dari diri sendiri. Nggak cukup yakin itu saja. Makanya walaupun mereka meyakini Allah, nggak bisa disebut bertauhid. Batal tauhid mereka. Karena nggak cukup. Karena nggak cukup. Tuh, zaman sekarang jangankan meyakini Allah, ya, jangankan menyembah Allah, meyakini Allah aja banyak yang enggak zaman sekarang itu, ya kan? Lebih parah lagi zaman sekarang berarti ateis kan, ya lebih parah lagi sebetulnya. Lah orang Arab nggak nyembah Allah, tapi ada sedikit keyakinan terhadap Allah, cuma keyakinannya keliru, menyimpang. Tapi masih yakin tuh. Mereka kalau sumpah gimana? Wallah, orang kalau sumpah gitu kan, wallah. Orang jahiliyah kalau sumpah wallah. Lah emang mereka tuh yakin Allah itu ada. Ada di antara mereka yang yakin Allah menciptakan, cuma mereka nggak yakin Allah menghidupkan, gitu kan ya. Ada mereka yang yakin Allah itu menciptakan, tapi mereka nggak yakin Allah memberikan rizki. Ya beda-beda, keyakinan itu nggak sama. Makanya mereka nggak mau beribadah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena mereka beranggapan Allah itu menciptakan doang, kalau minta rizki sama dewa ini, gitu kan ya. Allah itu menciptakan doang, kalau butuh anak, nah sama ini, kayak gitu. Orang-orang kafir Mekah itu kayak gitu. Zaman sekarang, nggak ada yang menciptakan kita. Lebih parah zaman sekarang berarti kan. Nah itu Rabb. Jadi syahadat itu acuannya atau titik tekannya bagaimana kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib diibadahi. Makanya kalimat dalam Al-Fatihah, Iyyaka na'budu. Setelah sebelumnya Rabbil Alamin. Itu kan keyakinan kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu berkaitan dengan zat Allah. Berkaitan dengan zat Allah. Zatiyahnya Allah. Dan af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah itu nggak cukup. Meyakini zatiyahnya Allah, meyakini af'alnya Allah, meyakini sifatnya Allah, belum cukup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada al-ibadah di sini. Ada al-ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Dan itu harus satu, nggak bisa dipisah-pisah. Orang yang batal di sini batal di sana, orang yang batal di sini batal di sana. Baik. Rabbin sami'i. Sami' itu berasal dari kata sami'a yasma'u. Maksudnya maknanya mendengar, maksudnya adalah ajaba yujibu. Maksudnya adalah menjawab dan mengabulkan. Jadi Rabbin sami'i adalah Allah yang maha mendengar dan mengabulkan permohonan. Itu maknanya. Allah yang maha mendengar dan mengabulkan permohonan. Itu maknanya. Maka beliau di sini menyebutkan siapa orang yang berharap tadi, siapa orang yang pengen ampunan dari Allah yang maha mendengar dan maha
mengabulkan doa, maka beliau mengenalkan diri sendiri, yaitu Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Namanya Muhammad, anaknya Al-Jazari, atau nisbat kepada apa Jazari? Nisbat kepada apa? Tempat. Tempatnya siapa? Bukan neneknya ya, kakek moyang. Orang Indonesia nenek moyang saya sebutnya ya. Kakek moyang beliau. Ya, yang berasal dari mana kakek moyang beliau? Dari apa? Hati-hati, bukan dari Aljazair, bukan ya? Bukan dari Aljazair, dari mana? Jazirah. Jazirah Ibni Umar. Jazirah Ibni Umar. Ada yang nanya lagi misalnya, kenapa namanya Jazirah Ibni Umar? Ini Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab? Bukan. Karena dulunya orang yang menghidupkan kota tersebut bernama Ibnu Umar At-Taghlabi. Ibnu Umar At-Taghlabi. Ya. Nah, kakek moyang Ibnu Jazari berasal dari kota yang dibangun oleh Ibnu Umar At-Taghlabi tadi. Atau Jazirah Ibnu Umar yang sekarang namanya, nama kotanya apa sekarang? Cizre. Atau Cizre, saya nggak paham. Coba nanti antum buka Google, tanya sama Google cara baca kayak gimana. Cizre. Atau Jizrah, bahasa Arabnya sekarang. Gitu ya. Sekarang masuknya negara apa kota tersebut? Kota tersebut di negara Turki. Masuknya Turki. Adapun Ibnu Jazari lahir di Damaskus, Suriah pada tanggal 25 Ramadan, 30 November, tahun 751 Hijriah. Wafat di Darul Quran, kota Shiraz, tahun 833 Hijriah. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, udah kenal Ibnu Jazari berarti sekarang ya. Alhamdulillah. Nama lengkap beliau. Lakobnya siapa? Lakob utamanya Syamsuddin. Kunyah Abul Khair. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf. Yang terkenal dengan nama Ibnul Jazari. Rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairin as-salihina fid darain. Telah berlalu biografinya kemarin. Baik. Kita masuk ke bait yang berikutnya. Beliau mengatakan, apa yang dikatakan beliau, maka di antara kebiasaan para ulama sebelum mengatakan sesuatu mengucapkan hamdalah, ats-tsana, pujian. Alhamdulillahi wa sallallahu. Kenapa Ustaz mengucapkan alhamdulillah dulu? Ini adalah adab. Tadi sama seperti mengucapkan basmalah. Kenapa? Karena kata yang diucapkan atau kalimat yang ada setelah basmalah di dalam Al-Quran adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Maka biasakan bismillahi walhamdulillah itu minimal. Minimal tuh. Bismillahi walhamdulillah. Ucapkan seperti itu. Demikian. Alhamdu hamida. Asal katanya hamida. Apa itu? Pujian. Ats-tsana. Bagaimana Ustaz kalau misalnya ada orang yang bilang puji dan syukur? Nah, apa bedanya puji sama syukur? Alhamdulillah wasyukrulillah. Apa bedanya? Pujian itu tidak membutuhkan pemberian terlebih dahulu. Paham gak? Pujian itu tidak membutuhkan pemberian terlebih dahulu. Misal, kita lewat puncak, lihat alam. Subhanallah indahnya alam ini. Apakah Allah memberikan sesuatu pada kita sehingga kita memujinya? Enggak kan? Tapi kalau syukur, pasti butuh pemberian terlebih dahulu. Apakah mungkin tiba-tiba antum ketemu orang, makasih ya Pak, apa gitu? Itu syukur. Maka ada perbedaan antara syukur dengan ats-tsana atau at-tahmid ya. Kenapa memuji itu harus lillah atau segala puji itu harus kembali kepada Allah? Karena tidak ada satupun zat yang berhak untuk dipuji dan tidak ada keindahan, kelebihan, kemegahan di alam raya ini kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdu
kulluhu lillah. Maka segala puji itu seluruhnya bagi Allah. Anda lihat orang cantik, ciptaan Allah. Alam yang indah, ciptaan Allah. Apalagi? Apalagi coba? Enggak ada, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun yang ada di atas muka bumi ini kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat ulama yang luar biasa pintar, anak yang luar biasa cerdas, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pujian kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan lupakan mengucapkan Masya Allah, Subhanallah ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Katanya Zat, Subhanallah buat yang buruk, Masya Allah buat yang baik. Enggak. Allah bilang Sabbihisma rabbikal a'la, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Itu Subhanallah semua, jadi enggak masalah. Ya. Tidak harus yang baik yang buruk. Semua yang baik bisa mengucapkan Subhanallah, Masya Allah. Lalu kapan kita bersyukur pada Allah? Ya ketika kita diberi sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah Allah beri pada kita? Nyawa, fisik, mata, hidung, telinga, mulut, jantung, usus. Itu semuanya pemberian Allah kan? Nah udah terima kasih belum sama Allah? Kadang-kadang kita lupa. Ya. Kita pagi ini bangun, alhamdulillah bisa sholat subuh berjamaah, alhamdulillah. Maka harus terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Sudah membangunkanku, sudah mengizinkanku untuk beribadah, di mana tidak semua orang mendapatkan nikmat tersebut. Maka banyak-banyak berterima kasih. Dan cara berterima kasih bukan hanya lewat lisan. Bagaimana caranya? Memanfaatkan apa yang diberi sesuai dengan keinginan yang memberi. Itu namanya menjaga amanah dan berterima kasih yang benar. Begitu. Cara berterima kasih seperti itu. Ya, begitu. Jangan sampai Allah ngasihnya buat A, kita malah lakukan buat B. Allah ngasih buat C, kita malah lakukan buat D. Maka jaga amanah yang diberikan Allah ini, apalagi hakikatnya ini semuanya pinjaman. Hakikatnya pinjaman. Kita akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi ketika kita ucapkan alhamdulillah, kita harus paham tuh makna-makna yang tadi. Juga ada hadis sebetulnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi rabbil alamin fahuwa aqta. Maka di sini ada bada, ada permulaan yang mutlaq, ada bada idhafi. Mutlaknya itu dengan basmalah, idhafinya dengan alhamdulillahirabbil. Sama-sama perkataan yang ditujukan untuk memulai sesuatu, tapi permulaan basmalah itu mutlak, benar-benar ketika belum ngomong apa-apa, itu memakai basmalah. Tapi kalau alhamdulillah, awal perkataan setelah basmalahnya itu alhamdulillah. Begitu. Lalu kemudian Islam menyempurnakan bukan hanya bismillah walhamdulillah, tapi juga menganjurkannya dengan membaca wasallallahu, baca salawat. Kalau orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu cukup bismillah walhamdulillah. Tapi setelah Islam datang, disempurnakan dengan salawat. Kenapa? Karena salawat ini banyak manfaatnya, Masya Allah. Luar biasa ya. Bahwa ketika kita bersalat pada Nabi SAW, maka Allah akan bersalat pada kita. Jadi hakikatnya ketika kita banyak salawat itu, kita pengen kita selamat begitu. Bukan karena Nabi butuh doa, bukan. Orang-orang kafir itu kan gitu ya. Kalau ke orang awam, ngapain kalian salawat? Mendingan juga yakin sama Yesus katanya. Yakin Yesus pasti masuk surga. Lah kalian, Nabi kalian sendiri aja masih butuh salawat katanya gitu. Gimana jawabnya tuh? Kalau ketemu misionaris kayak gitu. Hah? Gimana kira jawabnya? Bingung gak? Gampang sebetulnya. Mohon maaf Pak, Nabi kami gak butuh doa kami. Lalu terus kalian kenapa salawat? Karena kami pengen dapat salawat dari Allah. Gitu. Karena kami pengen dapat salawat dari Allah. Sebetulnya Nabi nggak disolawatin pasti masuk surga. Terus kenapa kami bersolat pada Nabi? Bukan karena Nabi butuh doa, tapi karena ada janji dari Allah Subhanahu wa taala yang bersolawat atas Nabi akan diberikan solawat 10 kali. Kayak gitu. Yang kedua, Allah yang memerintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Bahkan ini solawat adalah ibadah yang sebelum Allah perintahkan, Allah melakukannya. Coba, Allah nyuruh kita sholat kan? Allah sholat gak? Allah misalnya bilang, saya sholat maka kalian sholatlah, enggak. Atau misalnya Allah bilang, saya puasa maka kalian puasalah, enggak. Tapi Allah bilang, saya dan malaikat bersolawat, kalian sholawatlah gitu. Subhanallah. Ibadah yang luar biasa. Bukan ibadah main-main. Begitu. Ya. Kemudian, Nabi juga mengatakan, bahwa sholawat itu salah satu pintu
dibukanya ijabah doa. Ya, begitu. Jadi kalau ada orang yang nggak bersolawat sebelum doa atau tidak menutup dengan solawat, itu mahjub, ada hijab antara doa dengan pengabulan. Begitu. Banyak manfaatnya. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa al-bakhil, ada ciri-ciri orang bakhil, ciri-ciri orang pelit adalah ketika idza dzukirtu lam yusalli alayya. Ketika disebutkan namaku, tidak mau bersolawat kepadaku. Ini makanya solawat itu bukan karena Nabi pengen, tapi karena untuk kita semua akhirnya, pada akhirnya. Begitu. Maka kalau sudah kita jawab seperti ini ya, nggak akan jawab lagi orang-orang misionaris itu. Selesai. Orang awam harus kasih tahu begini-begini. Karena orang awam udah terpengaruh sama misionaris. Ya, begitu. Harus kasih tahu. Jawabannya harus kasih tahu. Seperti itu. Karena betapa banyak saudara kita di kalangan kaum muslimin yang terpengaruh oleh media zaman sekarang itu kan makin ngeri ya. Orang bebas berbicara apapun, dimanapun, kapanpun. Itu luar biasa ngerinya. Begitu. Jadi ketika kita mengucapkan wassallallahu ala sayyidina Muhammad, maka bukan Nabi Muhammad butuh doa, tapi memang kita yang membutuhkan balasannya begitu. Kita yang pengen butuh balasannya, ya, seperti itu. Secara bahasa, sholat berasal dari kata sholawa. Sholat berasal dari kata sholawa. Makanya dalam mushaf Al-Quran ditulis sholawata. Tapi bacanya sholata. Karena asal katanya pakai waw. Sholawa. Cuma orang-orang Arab berat mengucapkan sholawata. Berat. Maka diubah menjadi mad, wawunya menjadi sholata. Adapun ketika menjadi bentuk jamak, kembali lagi pakai waw, sholawat. Bukan sholat, sholawat. Karena lebih mudah mengucapkan. Jadi kembali ke asal. Apa makna secara bahasa sholawat? Kalau dari Allah adalah rahmat dan maghfirah. Rahmat dan maghfirah. Kalau dari malaikat, apa? Al-istighfar, permohonan ampun. Kalau dari sama makhluk, ad-du'a wa tahrim wa ta'zim. Doa, penghormatan dan mengagungkan. Begitu. Ala nabiyyihi wa mustafahu. Kepada siapa salawat ini ditujukan? Ala nabiyyihi wa mustafahu. Kepada nabi dan manusia pilihannya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa ada istilah istofa? Istofa berasal dari kata sofa. Murni. Udah disaring. Itulah sofa. Istofa adalah yang telah dipilih, yang telah disaring. Maka Nabi mengatakan bahwa aku adalah pilihan. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ismail dari keturunan Ibrahim. Memilih Quraisy dari keturunan Ismail. Memilih Hashim dari keturunan Quraisy dan memilihku dari keturunan Hashim. Alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi manusia pilihan, benar-benar manusia pilihan dengan nasab yang baik, menuju nasab yang lebih baik, menuju nasab yang lebih baik, dan menuju nasab yang salah satu nasab terbaik. Siapa? Nabi Ibrahim. Itu luar biasa nasabnya Nabi Muhammad. Ya. Cuma bukan dari jalur Ishaq, tapi dari jalur Ismail. Walaupun kebanyakan Nabi dari jalur Ishaq, Nabi-Nabi Bani Israel. Ya kan, Ishaq, kemudian siapa lagi? Yusuf, Ayub, ya ayahnya Yusuf ya. Itu kan sampai Yahya ya, Yahya, Zakaria itu keturunan Nabi Ishaq sampai Nabi Isa. Itu masih nyambung tuh. Ya masih nyambung begitu. Adapun Nabi Muhammad justru berasal dari Nabi Ismail. Nah, begitu. Ini juga salah satu kekecewaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi keturunan Ishaq. Mereka mendapatkan kabar Nabi terakhir akan berjalan ya, dari Madinah menuju Petra. Tempatnya Ismail dulu membangun Ka'bah. Masih ada tuh di Bibelnya tuh. Saya tahu banyak Bibel karena dulu tahun 2007, 2008, 2009 itu saya belajar kristologi. Karena dulu waktu jadi aktivis mahasiswa sering nanganin kasus-kasus pemurtadan. Saya belajar Bibel sama Ustadz. Cuma saya beli waktu itu di
di Gramedia. Ternyata baru tahu kata ustadznya, kalian boleh punya Bible tapi syaratnya jangan beli. Telat udah beli. Atau ngapain ngasih uang ke gereja? Nggak tahu Ustaz. Terus gimana? Minta ke gereja gratis katanya. Oh, gratis saya baru tahu. Kalau tahu gratis minta saya. Antum ngapain buang-buang duit di gereja udah tanggung udah beli. Udah nggak apa udah beli. Banyak tuh distabiloin beberapa kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang sering dijadikan bahan debat. Termasuk masalah ini bahwa Nabi terakhir itu nanti akan kembali ke Petra. Petra itu siapa? Mekah, Madinah. Makanya orang-orang Yahudi berkumpul di Madinah kan? Ngapain orang Yahudi ke Madinah? Banyak-banyak di zaman Nabi. Di zaman Nabi banyak orang Yahudi di Madinah kan? Pertanyaan kenapa? Ya, mereka nunggu Nabi sebenarnya. Nunggu Nabi terakhir. Cuma ketika tahu Nabinya bukan keturunan Ishak, apalagi orang Arab yang kata mereka adalah orang-orang orang kampung, orang yang gak kenal agama kata mereka kecewa. Begitu. Kisahnya orang Yahudi begitu. Ya, nabinya bukan dari golongan kita. Ya, siapa mereka? Orang-orang kampung jadi nabi gitu kata mereka. Maka mereka kecewa. Padahal Nabi sendiri mengatakan, aku adalah manusia pilihan. Gak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya perang akhir zaman kalau kata sebagian ulama perang saudara. Keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Perang akhir zaman kan dengan orang Nasrani kan. Sama orang-orang Yahudi. Begitu. Nabi Isa turun ya selesai semua. Mau ngapain lagi Nabi Isa udah turun? Mereka hujahnya apa? Baik. Selesai. Kemudian Nabi kemudian An-Nadhim melanjutkan, siapa manusia pilihan itu disebutkan dengan secara letterlek Muhammad. Ya, udah jelas. Muhammad, dan nama ayahnya Muhammad siapa, Suf? Iya. Nama ayahnya siapa? Abdullah. Ibunya? Aminah. Ahsan. Kakeknya Nabi Muhammad yang ngurus beliau? Abdul Muttalib. Itu nama panggilan. Nama aslinya? Ada yang masih ingat? Nama aslinya siapa, San? Abdul Muttalib. Jangan bergantung sama catatan. Berarti belum malakah. belum langsung belum langsung spontanitas ya, belum malakah berarti. Harus sampai tahap malakah kalau pakai standarnya Dr. Muhammad Al-Farabi. Namanya Syaibah. Syaibah itu asal katanya dari Syaibah itu apa? Uban. Kenapa Syaibah diberikan nama Syaibah? Karena waktu kecil ada rambutnya agak putih. Maka kemudian diberikan nama Syaibah. Lalu terus gimana ceritanya jadi Abdul Muttalib? Jadi Hashim, orang tua Syaibah, orang tua Abdul Muttalib, itu meninggal dunia. Maka yang ngurus Syaibah dari kecil adalah pamannya Syaibah, saudaranya Hashim. Namanya Muttalib. Namanya Muttalib. Nah, Muttalib ini kakek moyangnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i keturunan Muttalib. Nabi Muhammad keturunan Hashim. Jadi ada saudara sepupu antara Imam Asy-Syafi'i dengan Nabi Muhammad SAW. Beda kakek moyang, tapi masih satu garis keturunan. Nah, kemudian Syaibah ini dibawalah oleh Hashim ke Mekah. Dagang, bawa kemana. Syaibah kan bantu-bantuin Hashim. Karena beliau ngerasa diurus oleh pamannya, maka beliau banyak bantu. Orang-orang mengira dia budaknya, bantu-bantu Hashim, bantu-bantu Muttalib. Orang-orang mengira bahwa Syaibah ini budaknya Muttalib. Apa bahasa Arabnya budak? Abdun. Budaknya Muttalib, bahasa Arabnya Abdul Muttalib. Maka dari kecil sampai gede dipanggil Abdul Muttalib. Walaupun Muttalib udah bilang, ini anak saudara saya, anaknya Hashim, kalian jangan panggil Abdul Muttalib. Udah kadung, udah terlanjur sampai tua disebut Abdul Muttalib. Dan Syaibahnya juga nggak keberatan. Maka beliau dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Muhammad ibni Abdullah ibni Syaibah Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay. Ahsan. Alhamdulillah bisa hafal sampai Qusay itu alhamdulillah. Begitu. Kemudian sholawat juga tidak hanya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad, tapi disampaikan kepada alihi. Alu artinya keluarga. Alihi artinya keluarganya Nabi. Pertanyaan, keluarganya Nabi itu siapa sih?
Ya? Tergantung konteksnya ya, betul. Kalau konteksnya konteks doa, maka para ulama mengatakan lebih baik diniatkan untuk seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena setiap kita mendoakan kaum muslimin, maka kita akan mendapatkan doa dari para malaikat. Semakin banyak yang kita doakan, semakin banyak dapat doanya. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa alu Muhammadin kullu taqi. Keluarganya Muhammad itu seluruh orang bertakwa. Udah. Maka kalau kita doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, untuk seluruh keluarga Nabi Muhammad yang luas. Begitu. Tapi kalau konteksnya konteks fikih, zakat, dan sedekah, maka keluarga Nabi hanya terbatas pada siapa? Yang haram menerima zakat dan sedekah dari keluarga Nabi. Siapa? Di sini para ulama beda pendapat. Adapun menurut madhab Imam Asy-Syafi'i, yang diharamkan menerima zakat atau sedekah adalah seluruh anak keturunannya Hashim dan seluruh anak keturunannya Muttalib. Maka Imam Asy-Syafi'i termasuk yang haram menerima zakat dan sedekah karena beliau anak keturunan Muttalib. Jadi ahlul bait. Jadi yang disebut ahlul bait dalam madhab Syafi'i adalah anak keturunan Hashim, berarti luas. Anak keturunan Hashim dan anak keturunan Muttalib. Beda dengan keyakinan orang-orang Rafidhah. Orang-orang Syiah yang mengatakan ahlul bait itu keturunan Husain saja, bahkan keturunan Hasan aja nggak dianggap. Husain saja. Pertanyaan, ada rahasia besar ini. Kenapa mereka kok lebih mengunggulkan Husain daripada Hasan? Pertanyaannya, Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman itu ada Imam Mahdi. Keturunan siapa itu? Hasan atau Husain? Hasan. Nabi bilang Hasan waktu dipangku sama Ali bin Abi Thalib, darinya akan keluar orang yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, yang akan membagi-bagikan emas, yang akan memberikan kesejahteraan. Hasan. Nabi mengatakan Hasan. Ahlus Sunnah mengatakan Hasan. Tapi kata orang Syiah Husain. Pertanyaan kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Orang Syiah kok seneng banget sama Husain? Kayaknya Hasan jarang sebut-sebut ya? Hasan jarang sebut-sebut. Bahkan sebagian ulama Sunni ada yang terpengaruh juga. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal Husaini. Kenapa gak jadal Hasani? Makanya waktu di Pekanbaru di Riau, jadal Husaini, marhaban. Pas lagi apa ya? Ditambah. Ama para ustaznya ditambah. Jadal Husaini wal Hasan kayak gitu. Tapi saya lupa pas bagian mana ditambahin wal Hasani. Untuk kenapa ditambah? Untuk membedakan dengan dia. Begitu. Kenapa orang Syiah kok senang banget sama Husain? Karena Husain punya seorang istri yang berasal dari Persia. Sederhana itu alasannya. Persia, Iran. Orang-orang Syiah kan kebanyakan di Iran sampai sekarang. Kenapa orang Persia senang banget sama Husain? Karena Husain punya salah seorang istri dari Persia. Makanya seluruh imam-imam mereka wajib keturunan Husain. Nggak ada keturunan Hasan. Keturunan Hasan nggak diaku. Padahal Habib-Habib sekarang kebanyakan Sayyid, keturunan Hasan yang kita kenal. Begitu. Dan nanti di akhir zaman itu keturunan Hasan. Makanya diagungkan sekali Imam Husain. Ahlus Sunnah mencintai keduanya jelas. Mencintai Imam Hasan, mencintai Imam Husain, mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ahlus Sunnah itu enggak membeda-bedakan. Semua sahabat itu sahabat. Walaupun kita berpendapat bahwa Imam Hasan justru lebih utama dari Imam Husain. Dari segi kedudukan. Karena Nabi mengatakan bahwa dari rahimnya lah nanti. Begitu. Itu kenapa orang Syiah itu senang banget sama Imam Husain. Salah alasannya itu. Karena punya istri orang Persia. Itu doang. Itu penelitian para ulama Sunni. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, bisa jadi mereka menyangkal dengan yang lain-lain ya. Wallahu a'lam ya. Tapi penelitian ulama Sunni demikian. Baik. Berikutnya wasahbihi. Apa makna sahabat? Apa makna sahabat?
Apa makna sahabat? Ada pengertian yang bagus dari Imam Ibnu Jazari. Al-Hidayah fi ilmi riwayah. Makna sahabat. Di akhir-akhir Ma'rifatul ikhwan wal Radat al-kunya al-asma. Mana as-sahabah, as-sahabi. Imam Ibnu Jazari mengatakan ma'rifatus sahabah, mengenal sahabat. Amma as-sahabiyyu fa kullu muslimin ra'an nabi 'ala sahihi fihimi wa hum bil ijma'i udulun ajma'u afdaluhum fal khulafa'ul arba'u fasittatun fa ahlu badrin fa uhud fa bai'atu ridwani fal mukthira'ud. Jadi beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan sahabat adalah fa kullu muslimin ra'an nabi. Sederhana. Kullu muslimin ra'an nabi. Sederhana tapi masuk nih maknanya. Maka siapa yang disebut sahabat? Siapa saja yang melihat Nabi dalam keadaan muslim. Itulah sahabat. Berarti kalau muslim gak pernah ketemu Nabi, sahabat bukan? Bukan. Ada orang belum muslim tapi lihat Nabi, sahabat bukan? Bukan. Masuk Islam setelah Nabi wafat, sahabat bukan? Bukan. Ada orang murtad, masuk Islam, ketemu Nabi lagi pas masuk Islamnya, sahabat bukan? Sahabat. Yang para ulama beda pendapat adalah mereka yang melihat Nabi, lalu kemudian murtad, masuk Islam lagi setelah Nabi wafat. Nah ini para ulama beda pendapat, sahabat atau bukan. Yang dia pernah lihat Nabi dalam keadaan muslim, tapi dia pernah murtad, tapi kemudian masuk Islam lagi, taubat. Ketika masuk Islam dia nggak ketemu Nabi. Nah ini para ulama berbeda pendapat. Dia sahabat atau tabi'in. Begitu ya. Jadi sederhana makna sahabat. Setiap muslim yang melihat Nabi. Maka Imam Al-Jazari mengatakan para ulama sepakat sahabat itu adil. Yang paling utama adalah fal khulafaul arba'. Yang paling utama adalah khalifah yang 4. Para ulama sepakat yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, dan para ulama beda pendapat mana yang lebih utama antara Utsman dengan Ali. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat Utsman baru Ali. Sebagian kecil atau sebagian ahlu sunnah bukan syiah. Ahlu sunnah berpendapat bahwa Ali lebih utama daripada Utsman. Begitu. Para ulama berbeda pendapat di antara Utsman dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi kalau Abu Bakar sama Umar, ittifaq, para ulama sepakat. Para ulama beda pendapat di Utsman dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau orang Syiah kan bilangnya Ali bahkan lebih utama dari Abu Bakar. Kenapa? Karena Ali menantunya Nabi. Ya kita jawabnya gampang banget kalau itu. Lah Abu Bakar itu mertuanya Nabi. Umar mertuanya Nabi. Utsman menantu 2 putrinya Nabi. Sederhana. Jawaban itu gampang sekali. Begitu. Ini adalah sahabat. Kemudian sholawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat, Imam Ibnu Jazari juga menyambungkan sholawat tersebut selain kepada mereka disampaikan pada muqri'il Quran. Siapa itu muqri'il Quran? Secara umum seluruh pengajar Al-Quran. Guru TPA ini secara bahasa masuk. Muqri'il Quran. Secara bahasa ya. Tapi secara istilah yang disebut al-muqri' adalah mereka yang minimal memahami mukri kok 3. Mukri itu minimal memahami 7 qiraat. Qiraat yang mutawatirah. Itu mukri. Yang kurang dari itu disebut qari. Yang kurang dari itu disebut qari. Nah, qari seminimal-minimalnya memahami riwayat. Satu riwayat yang dia kuasai minimal. Qari itu minimal satu riwayat yang dia kuasai. Maka nanti ada tingkat qari menengah, memahami 3 qiraat. Nah, qari tingkat tinggi memahami 7 qiraat. Nah, jadi qari tingkat tinggi adalah
awalnya muqri. Qari tingkat 3 adalah awalnya muqri. Begitu. Jadi kalau sudah menguasai 7 qiraat lebih, al-muqri. Nah kita sampai tahap mana? Qari nyampe belum? Qari itu minimal memahami satu riwayat, usul dan farsnya. Bukan hanya tahu, tapi menguasai. Ketika ditanya kenapa-kenapa udah nggak mikir lagi. Malakah, spontanitas. Ustaz, kenapa fa'alqih dibaca fa'alqih pakai sukun? Benar ya? Apa jawabannya? Apa jawabannya Kanur? Fa'alqih kenapa pakai sukun? Pada dhamir ghaib mufrad mudzakkar. Kenapa enggak fa'alqihu atau fa'alqihi? Ada jawabannya? Ada jawaban. Alaihullah. Kenapa alaihullah bukan alaihillah? Ada jawaban. Ini riwayat kita nggak ngomong riwayat yang lain. La ta'manuna. Riwayat kita juga. Jadi riwayat kita harus kita kuasai. Sebelum menguasai riwayat yang lain, riwayat kita dulu. Ya, jangan tergesa-gesa pengen belajar riwayat yang lain tapi riwayat kita masih berantakan, nggak dikuasai. Boleh-boleh aja sekedar pengetahuan, tapi sayang nanti memorinya keburu penuh sama isian-isian yang lain. Begitu. Riwayat kita nanti buyar. Maka pahami dulu riwayat kita dengan baik. Kalau perlu 57 riwayat kita, 57 jalur dalam riwayat kita itu pahami dulu. Sebelum kita nyebrang ke riwayat yang lain. Begitu. Baru beneran jadi qari. Jadi benar-benar bertahap. Jadi qari beneran, jadi qari tingkat menengah, jadi qari tingkat tinggi. Begitu. Nah sekarang banyak orang yang baca asyrah kubro. Kubro Ustaz. Zaman sekarang banyak orang baca asyrah kubro. Tapi ditanya riwayat Hafs, banyak yang nggak paham. Saya pikir ini ngapain aja antum belajar asyrah kubro. Riwayat Hafs saja belum paham. Karena ternyata bacanya baca doang. Lihat mushaf, tanawub. Sayang. Ya sekedar tahu doang, boleh. Cuma apa yang tersisa setelah itu gitu. Kuasailah dengan baik. Ya, sayang kalau kayak gitu doang. Begitu. Dulu saya juga sempat ditawarin. Ustaz, baca asyrah kubro sama Ustaz ini sama Syekh ini. Baca doang, ya, baca doang mah. Ya, dapat sih keberkahan, dapat ilmu pasti ada, cuma nanti pasti selintas saja. Selintas saja itu. Enggak akan dalam. Beda kalau misalnya daurah pemahaman, nah itu dulu saya pernah ikut ya, daurah Sabah sama Syekh Mahmud. Ya itu yang ikut banyak yang muntaber lah. Berat ternyata ya, nggak bisa itu. Berat daurah itu kalau misalnya harus dipahami itu, apalagi udah masuk qiraat Hamzah. Jangan Hamzah loh, baru pertama jadi Nafi. Waras itu udah wah pusing. Waras udah pusing. Kemudian masuk ke Qalun masalah Hamzah. Masya Allah, Hamzah di tengah, Hamzah di awal, Hamzah di akhir, apa ditasil atau dihilang, dihadzaf. Berat. Begitu. Allahu a'lam. Baik. Wa muqri'il Qur'ani. Kita bukan keluarga Nabi secara khusus. Kita bukan sahabat Nabi. Kita juga bukan muqri'il Qur'an secara khusus. Nah mudah-mudahan salawat Ibnu Jazari sampai ke yang terakhir ini. Muhibbihi. Dan mudah-mudahan salawatnya juga sampai kepada para pecinta Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan pecinta Al-Quran. Walaupun gak sampai derajat muqri gitu ya. Sehingga doanya Ibnu Jazari juga sampai pada kita. Begitu. Nah ini disebut sebagai pembukaan. Muqaddimahnya muqaddimah. Begitu ya. Pembukaan dari al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ayat. Dan ini adalah kebiasaan para ulama. Jadi sebelum berbicara, sebelum khutbah itu ngebuka dulu dengan hamdalah, dengan basmalah, hamdalah, sholawat. Itu 3. Kemudian untuk memisahkan antara muqaddimah dengan isi, maka para ulama mengatakan amma ba'd. Amma ba'd. Amma artinya apa? Adapun. Ba'd setelahnya baru isi. Kenapa di sini Ibnu Jazari nggak pakai amma Zat, pakai wa ba'd? Darurah li syi'ar. Boleh, ammanya dihilangkan, tapi secara i'rab tetap ada, takdiran. Maka yang namanya amma butuh fa. Kenapa? Karena amma itu adalah lafdzul syarat. Butuh fa jawab.
Butuh fa jawab. Amma ba'du faya ibadallah, ada fa. Maka adapun setelahnya, maka adapun pasti harus diikuti oleh maka. Itu kaidah bahasa Arab. Di sini udah nggak ada amma, nggak ada fa. Gimana di sana? Apa jawabannya? Udah nggak ada amma, nggak ada fa. Darurah li syiar. Apa makna darurah li syiar? Menyesuaikan nazam dalam syair diutamakan daripada menjaga nahu. Jadi kalau udah syair itu raja. Syair itu raja. Nahu boleh disingkirkan. Begitu. Syair itu raja. Maka beberapa kalimat boleh diubah. Kasarnya boleh dirusak gitu. Kasarnya. Cuma nggak dirusak. Tetap ditakdiron. Jadi kalau misalnya nanti di i'rab ada takdiron. Takdiron qablahu amma wa ba'dahu fa, begitu. Maka di sini secara i'rab sebelum wa ba'd ada sebelum wa amma ba'd. Jadi wa ini sebagai pengganti dari amma. I'rabnya begitu. Ba'd fa inna hadhihi muqaddimah. Kenapa maksud fa inna? Itu takdiran. Ditakdirkan, diperkirakan ada fa yang tidak tertulis. Kenapa enggak ada fa-nya? Karena kalau ada fa-nya di sini rusak syairnya. Wa ba'du fa inna hadhihi muqaddimah, enggak nyambung. Maka dihilangkan fa-nya darurah lisyiar. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Oh, panjang berarti hadhihinya. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Panjang, hadhihinya panjang. Duh, ngehang lagi. Berarti hadhihi muqaddimah. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Maka setelah basmalah, hamdalah, salawat, maka saya akan berbicara untuk masuk ke dalam inti bahwa inna sesungguhnya hadhihi sini merujuk kepada apa? Seluruh bait ini, manzumah dari awal sampai akhir, muqaddimah adalah sebuah pembukaan saja, pendahuluan saja, muqaddimah. Jadi ini adalah hanya sebuah muqaddimah. Muqaddimah yang apa? Fima, pada apa-apa, ala, maksudnya ala di sini adalah yajibu ala. Jadi ala itu bermakna yajibu ala. Maka fima yajibu ala. Pada apa-apa yang wajib atas qari'ihi, yang wajib atas para pembacanya, ayya'lamah, untuk mengetahuinya. Maksudnya pembaca Al-Quran dan pembaca muqaddimah ini tentu saja wajib mengetahuinya. Adapun kata amma ba'd sendiri, ini para ulama berbeda pendapat siapa yang pertama kali mengatakannya. Kata amma ba'd ini para ulama berbeda pendapat siapa yang pertama kali mengatakannya. Ada yang mengatakan bahwa pertama kalinya itu adalah Nabi siapa? Nabi Daud ya. Nabi Daud. Yang pertama itu Nabi Daud. Ada juga yang mengatakan bahwa bukan Nabi Daud, tapi orang-orang Arab. Orang-orang Arab jahiliyah. Para khutbah, para ahli khutbah di jahiliyah. Para ulama beda pendapat. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Fi ma'ala qarihah ya'lama. Bahwa ternyata isi dari muqaddimah Jazariyah itu adalah apa-apa yang wajib diketahui oleh para pembaca Al-Quran. Jadi jelas. Berarti di sini wajib, cuma para ulama beda pendapat. Wajibnya wajib apa nih? Wajib syar'i atau wajib sinai. Karena wajib ada dua. Wajib syar'i dengan wajib sinai. Wajib syar'i itu berkaitan dengan fikih, halal haram, atau dosa pahala. Kalau wajib sinai itu berkaitan dengan tata cara atau aturan dalam belajar. Misal, kalau kita lagi sekolah, wajib pakai seragam. Itu wajib sinai atau syar'i? Sinai. Dosa nggak kalau ada orang nggak pakai seragam? Enggak, itu kayak dosa. Cuma dihukum pasti sama sekolah, ya wajar gitu. Itu namanya sinai ya. Baik, begitu. Kemudian Al-Imam Al-Jazari mengatakan, "Idz wajibun alaihi muhatamu." Kenapa kok harus ada yang dipelajari dan diketahui dulu oleh para pembaca Al-Qur'an? Karena sesungguhnya wajibun wajib hukumnya alaihimu bagi para pembaca Al-Quran muhattamu dengan kewajiban yang sangat tegas. Wajib muhattam itu artinya wajib juga. Wajib dengan kewajiban yang paling wajib. Nah di sini para ulama beda pendapat. Wajibnya wajib apa? Syar'i atau sinai?
Wajib apa? Wajib syar'i atau sinai? Begitu. Qabla syuru' sebelum membaca Al-Quran, sebelum masuk dalam pembelajaran Al-Quran, awalan hendaknya terlebih dahulu ayya'lamu untuk mempelajari, memahami, mengetahui. Wajibnya wajib apa? Para ulama beda pendapat. Kebanyakan ulama membagi dua. Ada kewajiban yang sifatnya syar'i, ada kewajiban yang sifatnya sinai. Apa kewajiban yang sifatnya syar'i dalam kaidah-kaidah ini? Kewajiban apa yang sifatnya syar'i? Yaitu menjaga huruf dan harokat. Itu wajibnya syar'i. Menjaga huruf dan harokat. Wajibnya syar'i. Maksudnya apa? Jangan sampai ngubah huruf, nambah huruf, ngurangin huruf, atau ngubah harokat. Ini jumhur. Kalau tidak dikatakan ijma, para ulama sepakat. Memang ada sebagian kecil-kecil ulama yang mengatakan enggak, tapi ya, enggak dianggap lah, enggak mutabar. Yang mutabar adalah ittifaq ulama wajib syar'i. Perkara-perkara huruf harokat itu wajib syar'i. Bahkan banyak ulama yang mengatakan ini ijma. Gitu ya. Adapun selain itu, maka wajibnya sinai menurut kebanyakan ulama. Tapi sebagian kecil ulama mengatakan, oh semuanya wajib syar'i. Cuma kalau semuanya wajib syar'i, banyak orang muslim yang dosa berarti. Enggak pakai ikhfa, dosa gitu kan. Enggak pakai idgham biguna, dosa, berat. Maka kebanyakan ulama menilai rincian yang tidak berkaitan dengan huruf dan harokat wajibnya sinai. Termasuk masalah wakaf ibtidah. Itu sinai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu. Ringkasnya demikian. Walaupun nanti akan kita bahas dalam bab tajwid. Idh wajibun alaihi muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lam. Apa saja yang wajib diketahui itu? Yang wajib diketahui adalah makharijal huruf yang pertama. Wasifati yang kedua. Kenapa mesti makharijul huruf dan sifat-sifat dulu? Padahal 2 poin ini sebetulnya bukan tujuan belajar tajwid. Bukan. 2 poin ini bukan tujuan belajar tajwid. Tujuan belajar tajwid yang paling utama itu sebetulnya kan kaidah-kaidah tajwid. Apa kaidah tajwid? Tafkhim, tarqiq, hukum, itu kaidah tajwid. Makharijul huruf dan sifat aslinya bukan kaidah tajwid. Dia adalah kaidah lughah, kaidah bahasa Arab. Yang buku-buku tajwid zaman dulu itu jarang membahasnya. Cuma sering dibahas. Kenapa? Kata Imam Ibnu Jazari, liyalfidhu bi afsahil lughati. Karena memang yang namanya belajar Al-Quran, membaca Al-Quran harus dengan bahasa yang bukan yang fasih, tapi yang paling fasih sebisa mungkin. Dan tidak mungkin kita mendapatkan bahasa yang paling fasih kecuali dengan belajar makhraj dan sifat. Begitu. Jadi kenapa kita mesti mengawali pembelajaran di makhraj dan sifat? Supaya bisa melafalkan. Atau dalam riwayat yang lain, liyantiqu. Nutqu, al-lafz, an-nutq. Sama artinya. Al-lafz, an-nutq sama artinya. Bi afsahil lughati dengan bahasa yang paling fasih. Ya sama kayak belajar bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Inggris pertama kali belajar apa? Abjad kan? A, B, C, D, E, F, G. Dan itu harus benar tuh ngucapinnya. Enggak A, B, C, D, E, F, G. Tapi banyak orang yang belajar Quran enggak mau. Ribet lah saat. Makanya, atau belajar bahasa Arab deh. Belajar bahasa Arab. Kita enggak ngomongin belajar bahasa Arab deh. Makanya mohon maaf nih ya buat para pengajar bahasa Arab. Dengan amat sangat, mohon perhatikan pelafalan. Jangan hanya memperhatikan kaidah saja. Sangat disayangkan belajar bahasa Arab, tapi secara pronunciation-nya kurang. Misalnya hadza, banyak orang yang ngajar bahasa Arab dibaca haza. Hadhihi dibaca hazihi. Banyak gak, Ustaz? Banyak ya. Nadhoroh, nazoroh. Nadhofah, nazofah.
ini belum fasih sebetulnya. Ya harus belajar makhraj sama sifat. Bahkan masih sering saya dengar fil kutubil hadis. Kutub fil kutubil hadis. Ya, kan beda nanti. Jadi biasakan seperti itu. Kita kalau ngajar bahasa Arab nanti enggak mesti harus sempurna, ada qalqalah, isti'ala, istifal, enggak mesti sempurna. Yang penting hurufnya jelas. Beda antara satu dengan yang lain. Begitu ya. Termasuk masalah hamzah wasal. Masih banyak orang yang membaca hamzah wasal dengan hamzah qata. Begitu. Fil istilahi enggak? Fil istilahi. Kan orang Arab nggak baca fil istilah, misalnya begitu. Hal-hal yang seperti itu harus ditekankan supaya mereka terbiasa membaca dengan benar, mengucapkan dengan benar. Kenapa? Karena kalau tidak biasa seperti itu, nanti ketika ngomong sama bahasa orang Arab asli, itu kadang-kadang suka ya aneh gitu. Pendengaran mereka aneh. Haza, apa za? Oh hadza, hadi. Orang Arab gitu. Jadi aneh nanti. Kayak kita ngedengar orang Inggris tapi hurufnya beda-beda gitu ya. Pasti kan aneh juga gitu. Misal ada orang mengucapkan motor pakai D, modor. Kita kan aneh kan? Saya mau naik motor. Itu kalau lebih analoginya begitu. Maka kita ngomong zal dengan zai itu menurut orang Arab aneh. Kitanya aja yang nggak ngerasa aneh. Begitu. Kita kan nggak ngerasa aneh ya. Zal sama zai itu diubah nggak ngerasa aneh. Kata orang Arab aneh itu. Sebagaimana ada orang belajar bahasa Indonesia mengubah T menjadi D, mungkin bagi mereka nggak aneh, tapi kita tetap aneh. Kurang lebih seperti itu. Liyalfidhu bi afsahil lughati. Maka yang pertama kali wajib kita kuasai adalah makhraj dan sifat. Tentu bukan hanya dikuasai teori, tapi juga prakteknya. Setelah itu belajar apa? Maka baru setelah itu muharririt tajwid. Harus mentahrir tajwid. Menjadi muharrir. Muharrir itu apa? Muharrir itu orang yang menguasai dan mampu menerapkan. Muharrir itu kan pembebas. Harrara yuharriru tahriran. Maka Hizbut Tahrir itu partai pembebas gitu ya. Pembebas apa? Ya Allahu a'lam. So, nanya sama teman-teman HT. Apa maksudnya pembebas apa? Muharrir, orang yang mampu meneliti, menggali lebih banyak masalah tajwid. Begitu. Muharrir tajwid. Setelah kita mentahrir tajwid, memahami tajwid dengan baik dan benar, memahami hukum-hukumnya, mampu membedakan mana riwayat yang diamalkan, mana yang tidak diamalkan. Setelah itu belum cukup sampai muharrir tajwid saja. Belum cukup jadi muharrir tajwid, tapi harus jadi muharrirnya al-mawaqif. Masalah apa? Waqaf. Tata cara waqaf. Nah, ini sebetulnya bukan bagian tajwid juga. Dia sudah menjadi cabang ilmu tersendiri. Jadi kan berarti di sini Ibnu Jazari seakan-akan bilang sama kita, baca Quran itu butuh ilmu makhraj, butuh ilmu sifat, butuh ilmu tajwid, butuh ilmu mawaqif. Jadi tajwid itu salah satu dari ilmu tajwid, dari ilmu cara baca Al-Quran. Cuma biasa kalau zaman sekarang udah satu paket, ilmu tajwid itu ilmu makhraj, sifat, tajwid, waqaf. Padahal makhraj sama sifat ilmu sendiri, ilmu fonetik, ilmu aswat, ilmu mawaqif, ilmu sendiri, ilmu waqaf, wali ibtidah sebetulnya. Apa itu ilmu waqaf dan ibtidah? Ilmu yang mempelajari kapan dan di mana kita boleh berhenti saat membaca Al-Quran. Dan dari mana kita mesti memulainya. Jadi maksud maksud wal mawaqifi di sini bukan kemudian cuma tahu tanda-tanda waqaf, bukan. Sebagian orang mengira kenal tanda waqaf, bukan. Tanda waqaf mah nggak perlu belajar ilmu mawaqif. Cukup dikasih tabel, selesai. Maksudnya ilmu mawaqif wali ibtidah adalah kita bisa berhenti, bisa mulai walaupun gak ada tanda waqaf. Itu maksudnya. Begitu ya. Jadi bukan kenal tanda waqaf, bukan. Kenapa mesti faham waqaf, Ustaz? Karena menurut Imam Ali bin Abi Thalib, dengan riwayatnya, kata para ulama dari beliau, walaupun ini fihi nazar ya, ada butuh diuji kesahihannya. Ada riwayat yang disandarkan pada Imam Ali bin Abi Thalib bahwa tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa makna tartil?
tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaca Al-Quran dengan tajwid dan memahami kaidah wakaf. Jadi harus tahu di mana kapan kita mulai, dari mana di mana kapan kita berhenti, dari mana kita memulai. Begitu. Dan tidak mungkin kita memahami kaidah wakaf dengan tam, dengan sempurna, illa bima'rifatil lughah wat tafsir wal qisas wal usul wal hadis. Tidak mungkin kita memahami kaidah wakaf dengan baik kecuali kita paham lughah, tafsir, usul, kalau kata para ulama begitu. Baru kita bisa sempurna memahami wakaf. Karena wakaf itu berkaitan dengan tafsir. Dan tafsir berkaitan dengan usul. Orang nggak bisa paham tafsir kalau nggak paham usul kan? Begitu. Ustaz, kalau begitu berat dong belajar wakaf. Sebenarnya berat. Ada cara mudah? Ada. Yang belajar tanda baca wakaf aja itu yang paling mudah. Begitu ya. Bahkan Ibnu Jazari mengatakan nggak cukup loh mentahrir wakaf saja nggak cukup. Terus harus apa? Harus memahami, mempelajari alladzi rusima fil masahifi wa malladzi rusima fil masahifi. Wama dan apa-apa alladzi yang rusima dituliskan fil masahifi pada mushaf Utsmani. Kenapa kita mesti tahu tata cara penulisan mushaf Utsmani? Ini sebetulnya masih berkaitan dengan tata cara wakaf. Karena nanti dalam tulisan Utsmani ada tata cara penulisan yang berbeda dengan tata cara penulisan imla'i namanya. Rasm itu secara bahasa artinya gambar. Rasama yarsumu kan? Menggambar, melukis. Tapi rosem di sini maksudnya apa? Rosem mushaf itu apa maksudnya? Yaitu kaidah penulisan batang tubuh huruf hijaiyah pada mushaf. Saya ulangi, rosmul mushaf di sini artinya apa? Kaidah penulisan batang tubuh huruf pada mushaf. Apa maksud dari batang tubuh huruf? Yaitu huruf tanpa titik, harokat, dan tanda baca. Itu namanya batang tubuh huruf. Huruf tanpa titik, tanpa harokat, dan tanpa tanda baca. Itulah yang disebut batang tubuh huruf. Dan itu punya kaidah sendiri, Ustaz. Ya. Jadi dalam bahasa Arab dengan tulisan mushaf kadang berbeda kaidahnya. Kaidah bahasa Arab sehari-hari disebut rasm imla'i. Kaidah penulisan mushaf disebut rasm Utsmani. Begitu. Nanti walaupun secara detail, walaupun hanya dilihat dari satu mushaf saja, karena mushaf Utsmani ada 7 atau ada 6. Sebagian ulama menilai ada 4. Kita cukup melihat salah satunya saja untuk mendapatkan kaidah yang benar. Begitu. Setelah itu, yang mesti dipahami dari tulisan Utsmani yang mana? Min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Yaitu dari setiap tulisan yang terpotong dan tulisan yang tersambung. Maksudnya apa sih? Maqtu' mausul. Jadi begini, dalam Al-Quran ada kaidah 2 kata, itu kadang ditulis nyambung, ada 2 kata, kadang memang ditulis terpisah. Dalam kaidah bahasa Arab 2 kata disambung atau dipisah? Ya dipisah. Kita nulis 2 kata kan dipisah. Ya ayyuha. Berarti kalau dalam bahasa Arab ya baru ayyuha. Tapi dalam Quran gak ada. Alifnya dihilangkan. Disambung ya ayyuha. Nah itu salah satu tulisan dalam mushaf. Innama disambung atau dipisah? Tergantung makna. Innama kalau disambung sesungguhnya hanyalah. Ada hanyanya. Lil hasr. Jadi kalau inna dan ma disambung itu membatasi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanya tergantung niat. Begitu. Tapi kalau dipisah, nanti maknya jadi mak mausulah. Atau jadi, biasanya mak mausulah sih. Inna ma tu'aduna la'at. Sesungguhnya apa-apa yang dijanjikan pada kalian. Begitu. Jadi apa-apa jadi maknanya. Begitu. Nah ini jadi beda.
Maka kita harus tahu mana innama yang tersambung, mana innama yang terpisah. Emangnya kenapa harus tahu, Ustaz? Karena kalau ditulis terpisah, kita boleh wakaf di kata pertama. Misalnya innama tulisnya terpisah. Maka kalau capek, wasol, pas lupa berhenti di in, boleh. Tapi kalau inna dan ma-nya disambung, maka nggak boleh berhenti di in. Wajib berhenti di ma. Itu maksudnya. Jadi kalau kita nggak tahu, tulisannya apa nih? Innama-nya boleh mana? Nah, begitu. Ya, kullama dipisah atau disambung. Haitsuma dipisah atau disambung. Karena nanti cara wakafnya bisa berbeda. Begitu. Ini yang pertama. Min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Yang kedua, ini juga masih ada kaitan dengan wakaf, yaitu wata'i'un salam takun tuktab biha. Yaitu tak taknis atau hak taknis menurut kebanyakan ulama dinilainya untuk membedakan dengan tak taknis itu tak pada fi'il, ya, tak muannas, tak pada fi'il seperti fa'alat, qalat, yang di sini kebanyakan ulama di kitab-kitab sebutnya hak taknis. Walaupun Ibnu Jazari bilangnya tak untha, ya. Jadi nggak masalah disebut tak taknis boleh, hak taknis boleh. Tapi untuk membedakan dengan fi'il lebih baik pakai hak taknis. Apa itu hak taknis? Yaitu hak yang terdapat pada isim. Tak marbutoh gampangnya. Ada kata-kata dalam bahasa Arab yang akhirnya itu tak marbutoh. Seperti jannatun, kalimatun, ayatun, apalagi hurfatun. Ini pakai tak marbutoh. Tapi ternyata ada dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran, tidak pakai tak marbutoh. Terus pakainya apa? Tak biasa. Tak mabsutoh, tak maftuhah. Lah, memangnya apa urusannya dengan tajwid, Ustaz? Cara wakafnya beda. Kalau pakai tak marbutoh, otomatis selalu jadi ha. Selalu always, nggak pernah never. Ya, jannatun, jannah. Imro'atun, imro'ah. Ghurfatun, ghurfah. Kalimatun, kalimah. Beda dong kalau tulisannya pakai tak mabsutoh. Berarti kalau ada jannatun pakai ta mabsutoh, kalau wakaf jannat. Nah, beda kan? Imro'atun kalau pakai ta maftuha, kalau wakaf imro'at. Ah, gimana kalau hafalan? Kita pengen berhenti imro'ah, imro'atun. Makanya banyak orang yang baca Taurat ketika berhenti Taurat. Nggak paham nih, nggak paham resem ini. Padahal Taurat pakai tak marbutoh. Begitu. Ini penting. Tapi saya mah hafalan dikit, Ustaz. Ya memang masalah ini gak penting sih. Kalau orang yang gak ngafal Quran. Lihat mushaf aja gampang. Selesai. Masalah rosem ini kalau masih pegang mushaf aman. Yang gak aman itu kalau sudah hafalan. Begitu. Makanya memang untuk masalah wamalladzi rusima fil masahifi itu sangat dibutuhkan buat para penghafal Al-Quran. Kalau buat orang yang baca mushaf mah nggak butuh, ya, nggak butuh. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Ini adalah objek bahasan dari Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi kita bakal ngebahas apa selama ini? Jadi kita akan membahas dari mulai makharijul huruf, maka langsung setelah ini langsung bab makharijul huruf. Setelah makharijul huruf, sifatul huruf. Setelah sifatul huruf, tajwid. Setelah tajwid, rasam. Waqaf ibtida. Setelah waqaf ibtida, rasam. Jadi benar-benar berurutan, sangat-sangat sistematis. Dan inilah kitab tajwid yang menjadi rujukan kitab-kitab tajwid setelahnya. Rujukan pasti semua kitab tajwid urutannya begitu. Makhraj sifat tajwid waqaf rasam. Makhraj sifat tajwid waqaf rasam. Hampir seluruhnya walaupun ada yang diubah-ubah dikit. Tapi menurut saya yang paling sistematis ini. Udah. Kitab tajwid modern rata-rata ngikutin ini urutannya. Sangat sistematis. Makanya revolusioner sekali ini Ibnu Jazari. Revolusioner. Dulu para ulama kalau nulis kitab tajwid itu peringatan-peringatan kebanyakan. Peringatan hamzah, peringatan ba, peringatan ta, peringatan sa, sampai akhir. Jadi hukum nun sakinah dan tanwin adanya di mana? Di peringatan nun nanti maksudnya. Tapi Ibnu Jazari enggak. Ibnu Jazari mengubah. Walaupun sebelumnya sudah ada juga, cuma enggak sedetail Ibnu Jazari. Jadi Ibnu Jazari itu benar-benar menyusun Muqaddimah Jazariyah dari kalimat tajwid, ada kalimat at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi pertama belajar tajwid, setelah itu belajar waqaf.
tajwidnya dari makharijul huruf sampai bab mad, sisanya waqaf. Sisanya waqaf. Begitu. Di level pertama ini kita akan belajar makhraj, sifat dan tajwid sebagian. Mad nggak masuk. Nanti kalau nun sakinah tanwin kita lihat waktunya cukup atau enggak. Tapi kalau mad udah pasti nggak masuk karena nggak akan sampai kalau sampai mad. Dan nanti level 2-nya terlalu sedikit bahasnya kalau mad nggak dibahas. Kalau mad dibahas sekarang. Targetnya seminimalnya sampai mim. Target kita minimal sampai mim. Tapi insya Allah bisa lah ya. Ya, tapi untuk pembahasannya kayak tadi, ringkas. Sisanya bisa baca sendiri di buku ya, ringkas. Nanti setelah ini, setelah istirahat kita langsung masuk ke bab makharijul huruf hijaiyah. Ada yang tanyakan? Muqaddimah dipersilakan. Bismillah. Fadhal. Gimana yang kemarin? Beliau sendiri yang bilang di sini. Kenapa kok beliau bilangnya Ibnul Jazari? Karena maksudnya bisa jadi anak dari seorang Jazari. Jadi Al-Jazarinya di sini orang yang berasal dari Jazirah tadi. Gitu. Ibnul Jazari. Jadi nggak disebutin namanya, maksudnya Ibnul Jazari anak dari seorang yang berasal dari Jazari. Maka berarti kita boleh dong Ustaz mengatakan Ibnul Andonesi. Boleh berarti. Justru ini dalil. Kita boleh menyandarkan Ibnu dari nama tempatnya langsung tanpa menyebutkan orangnya. Cuma kalau secara kaidah bahasa tetap takdiron ya. Ada takdiron berarti di sini. Ada yang ditakdirkan yaitu seseorang yang berasal dari Jazirah. Begitu. Ibnul Andalusi berarti boleh kalau kayak gitu. Berarti boleh. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Karena di sini kalau masalah itu beliau sendiri yang bilang Muhammad ibnul Jazari. Memang jarang ya ulama yang pakai kayak gini. Rata-rata kalau nama tempat itu nggak ada ibnunya. Muhammad Al-Jazairi dari Aljazair. Syekh Yasin Al-Fadani ya, dari Padang. Mungkin karena Al-Jazar yang berasal dari Jazarinya bukan beliaunya, tapi kakek moyang beliau, maka beliau menggunakan kata ibnu. Mungkin itu alasannya. Karena kan yang berasal dari Jazari bukan beliau. Beliau lahirnya bukan di Jazar. Bukan di Jizre, lahirnya di Damaskus. Tumbuh besarnya di Damaskus. Cuma kakek moyang beliau berasal dari sana, begitu. Pakai al aja. Maka bisa jadi di sini yang berasal atau yang lahir di Cizre bisa jadi ayah beliau langsung. Bisa jadi. Ayah beliau langsung bisa jadi lahirnya di Cizre. Kemudian hijrah ke Damaskus. Soalnya nggak diceritain ya. Ayah beliau lahirnya di mana ya? Bisa jadi yang lahir di Cizrenya adalah ayah beliau. Maka Ibnul Jazari di sini maksudnya anak dari ayah yang lahir memang di Cizre. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Kita harus cari tahu biografi dari ayah Ibnul Jazari lahirnya di mana. Kemungkinan besar mungkin seperti itu. Jadi Ibnul Jazari di sini maksudnya adalah Ibnu Muhammad Al-Jazari. Karena nama bapak beliau Muhammad, maksudnya Ibnu Muhammad Al-Jazari. Maka kata Muhammadnya ditakdirkan. Bisa jadi seperti itu maksudnya. Allahu a'lam bishawab. Memang biasanya kalau namanya nama nisbat tempat saja, ya seperti madhab Asy-Syafi'i, tempat Ad-Dimashqi, atau misalnya Al-Qudsi dan lain sebagainya. Kenapa di sini Ibnu Jazari? Maka tadi kemungkinan besar adalah ayah beliau yang memang lahir di Cizrenya. Bukan generasi yang jauh dari beliau, tapi ayah beliau. Tapi butuh ini ya, butuh penelitian ulang. Walaupun boleh-boleh saja, kalaupun kakeknya nggak masalah, kakeknya yang lahir di sana nggak masalah juga. Karena tetap anak kan beliau kan, nggak masalah juga. Yang pasti nisbah tempatnya itu bukan tempat beliaunya, tapi tempat leluhurnya. Entah itu ayahnya atau kakeknya.
Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya pakai Ibnu. Karena kalau misalnya kita katakan Muhammad Al-Jazari, nggak nyambung justru. Karena beliau nggak pernah di Cizre. Imam Ibnu Jazarinya nggak pernah di Cizre sama sekali. Lahirnya di Damaskus, besarnya di Damaskus, belajarnya di Mesir sama di Haramain. Bahkan kayaknya belum ada cerita beliau singgah ke Cizre ya. Ya belum ada. Begitu. Maka justru aneh kalau misalnya Muhammad Al-Jazari saja. Makanya Muhammad Dubnul Jazari. Muhammad anaknya seseorang yang dia orang itu adalah Al-Jazari. Begitu. Wallahu alam, seperti itu mungkin maksudnya. Jadi nisbahnya itu Al-Jazarinya kepada leluhur beliaunya, bukan kepada beliaunya. Makanya beliau anaknya seorang Al-Jazari. Begitu. Jadi kalau misalnya orang-orang pemain timnas yang dinaturalisasi, berarti mereka Ibnul Andonesi. Walaupun bukan orang Indonesia, tapi Ibnul Andonesi. Gitu. Ya. Paham ya? Jadi mereka kan lahir di Belanda, lahir di Inggris, lahir di Korea. Tapi mereka keturunan orang Indonesia, maka Ibnul Andonesi sebetulnya mereka. Begitulah kurang lebih analoginya. Begitu. Baik, ada lagi yang tanyakan? Silakan. Ibnul Jazari. Betul. Iya, belum ada orang sebelum beliau yang mensyarah. Ibnul Jazari sendiri nggak bikin syarah. Karena Ibnul Jazari mencukupkan dengan An-Nashr. Jadi kalau kita pengen tahu versi aslinya dari penjelasan Muqaddimah Jazariyah, wajib merujuk An-Nashr. Begitu. Karena isi kepalanya Ibnul Jazari sendiri sudah ada di An-Nashr. Begitu. Adapun anaknya, Abu Bakar Ahmad Ibnu Nazim, itu benar-benar mensyarah kalimat per kalimat, baru dijelaskan. Walaupun itu juga banyak merujuk pada An-Nashr sebetulnya. Begitu. Makanya syarah yang tidak bisa ditinggalkan untuk kita pelajari adalah syarahnya Ibnu Nazim. Nggak bisa ditinggalkan itu. Terlepas dari ada beberapa kekurangan, yang itu wajar karena syarah pertama, tetapi nggak bisa ditinggalkan untuk menjadi salah satu sumber rujukan. Syarahnya Ibnu Nazim. Syarah pertama dari Muqaddimah Jazariyah. Begitu. Ada lagi tanyakan? Cukup ya? Jam 10. Subhanallah, nggak kerasa ya? 10, nggak kerasa. Nggak kerasa. Menarik ya bahasannya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita, membalas kebaikan, membalas duduknya kita di sini dengan kebaikan yang berlimpah ganda di dunia dan akhirat. Kita istirahat terlebih dahulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.